warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apa hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah baik, Bu. Izin karena ada kepentingan keluarga. Diana, Bu. Diana ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa supaya apa yang kita dapat pada hari ini menjadi berkah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian ingat dengan materi sebelumnya? Masih, Bu, tentang virus. Ya, betul sekali. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang virus. Adakah yang masih ingat penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus? Saya, Bu. AIDS, hepatitis, TB, SARS, campak, dan influenza, Bu. Ya, betul sekali jawaban kalian anak-anak. Baik, jika kalian telah memahami tentang materi sebelumnya, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang baru. Materi yang akan kita pelajari adalah bakteri. Jadi, ini kita selalu berhubungan dengan kelompok prokariota. Kita pasti sering kan merasakan yang namanya sakit perut. Nah, salah satu penyebab sakit perut yang paling umum adalah bakteri. Nah, kita juga pasti sudah kenal dan pernah makan yang namanya keju ya kan, yogurt atau kecap, dan yang dapat mengolah bahan baku berupa susu dan kedelai menjadi makanan dan minuman yang besar itu adalah bakteri. Nah, dari contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kita sudah sangat sering berhubungan dengan kelompok ini, baik hubungan yang menguntungkan maupun hubungan yang merugikan. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang bakteri, yang bertujuan agar kalian dapat menyebutkan ciri-ciri bakteri, menjelaskan struktur tubuh pada bakteri, dan dapat menjelaskan bentuk-bentuk tubuh pada bakteri. Nah, pada materi ini, Ibu menggunakan model pembelajaran SAFI, di mana nanti kalian belajar secara kelompok dan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan setelah mempresentasikan di depan. Nah, apa bahan utama untuk membuat yogurt? Bakteri, Bu. Bakteri, Bu. Ya, kenapa yogurt bentuknya kental seperti krim, padahal bahan susu murni yang cair? Karena bakteri. Ya, benar. Hal tersebut terjadi karena bakteri yang menggumpalkan. Baik, kita mulai ya. Silahkan perhatikan ke depan. Ya. Baik, Bu. Apa terlihat jelas anak-anak? Baik. Jadi, bakteri di sini diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, di sini kita juga akan mempelajari mengenai ciri-ciri pada bakteri, struktur tubuh pada bakteri, dan bentuk-bentuk tubuh pada bakteri. Nah, bakteri pada umumnya tidak memiliki klorofil dan memiliki ukuran yang sangat kecil atau mikro. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kita harus menggunakan mikroskop agar dapat melihat struktur tubuh pada bakteri secara jelas. Nah, bakteri juga memiliki beberapa macam bentuk tubuh, yaitu yang pertama ada kokus, kemudian ada basil, dan spirillum. Sepertinya sudah siap ya menerima pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Bakteri itu banyak tersebar di semua tempat, baik di air, tanah, ataupun udara, dalam jumlah yang cukup banyak. Jumlahnya yang banyak ini itu disebabkan karena bakteri mudah dalam beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan yang berbeda-beda, sehingga memudahkannya untuk berkembang biak. Meskipun bakteri itu tubuhnya hanya terdiri dari satu sel saja atau uniseluler, namun bakteri itu termasuk ke dalam makhluk hidup.
Nah, setelah melihat video barusan, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri bakteri? Saya, Bu. Ya, silahkan, Egi. Organisme uniseluler dan multiseluler tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki klorofil, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Selain itu, bakteri juga memiliki memiliki bentuk tubuh yang beragam dan hidup bebas atau parasit. Nah, sekarang kalian bentuk 3 kelompok dan kerjakan LKPD yang Ibu berikan. Ibu beri waktu 10 menit, kemudian perwakilan setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ketua kelas, bantu Ibu membagikan LKPD-nya ke teman-temannya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Putri. Jika kalian ada kesulitan, bisa ditanyakan kepada Ibu. Baik, Bu. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan perwakilan setiap kelompok presentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok pertama memaparkan hasil diskusi nomor 1, yang kelompok 2 memaparkan hasil diskusi nomor 2, yang kelompok 3 memaparkan hasil diskusi yang nomor 3. Silahkan. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu 1A. Nomor 1 adalah nukleoid. Nomor 2 adalah flagel. Kemudian nomor 3 adalah plasmid. Nomor 4 adalah dinding sel. Nomor 5 adalah ribosom. Kemudian yang B ada bakteri. Memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup lain, yaitu organisme multiseluler, prokariot, atau tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Nomor 2 yaitu bakteri, basil, dan contohnya. Bentuk bakteri basil ada monobasil, diplobasil, streptobasil. Nomor 3 adalah dari materi yang sudah kami pelajari dapat disimpulkan bahwa bakteri merupakan bagian dari eubakteria yang dikenal sebagai bakteri sesungguhnya dan bersifat prokariot. Bakteri sendiri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, dan bentuk-bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu ada kokus, basil, dan spirilium. Ya, benar sekali. Apa ada yang ingin menambahi? Tidak ada, Bu. Baik. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Oh ya, maaf. Silakan yang lain mungkin bisa memberikan tanggapan dari hasil diskusi yang sudah dipaparkan oleh Egi. Saya, Bu. Ya, silakan Nafija. Bakteri juga dapat tinggal di lingkungan yang keras seperti air panas, kawah, dan gambut. Nah, benar sekali. Nah, di sini Ibu memiliki contoh bentuk bakteri. Apa terlihat jelas anak-anak? Jelas. Nah, jadi ciri khas bakteri itu organisme uniseluler dan multiseluler. Kemudian bakteri ini juga merupakan prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Nah, umumnya tidak memiliki klorofil. Ukuran tubuhnya juga bervariasi antara 0,12 sampai dengan 100 mikron. Dan bakteri juga tinggal di lingkungan yang keras seperti air panas, kawah, dan gambut. Nah, sampai di sini apakah kalian paham mengenai ciri-ciri dan bentuk bakteri? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, silakan Monica. Tadi kan Risma menjelaskan bahwa bakteri bisa hidup di air panas dan kawah. Apakah bakteri tidak mati, Bu, jika tinggal di suhu yang sangat tinggi? Ya, pertanyaan yang bagus Monica. Ayo, siapa di sini yang bisa menjawab pertanyaan dari Monica? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Putri, silahkan. Bakteri tidak akan mati meskipun tinggal di suhu yang ekstrim karena bakteri ini hidup dengan menggunakan hidrogen
dan sulfur anorganik sebagai sumber energinya, di mana suhu optimum yang dibutuhkan oleh bakteri adalah 600 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius. Ya, benar sekali jawaban dari Putri. Apa ada yang bisa menjelaskan penyebab bakteri ini bisa hidup pada suhu tinggi? Mungkin Dalila bisa. Ya, Kemampuan silakan. bakteri ini untuk bertahan pada suhu tinggi disebabkan oleh stabilitas enzim membran sel dan makromolekul yang telah beradaptasi. Enzim yang dimiliki oleh bakteri kelompok termofilik memiliki komposisi asam amino yang berbeda dengan bakteri pada umumnya. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan anak-anak untuk Dalila. Ini memang nggak ada yang open cam ya? Open cam semua, Bu. Oh, open cam. Oke, soalnya di Ibu nggak ada. Nah, baik anak-anak, bagaimana, apa ada pertanyaan lagi mengenai bakteri? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Sudah Bu. cukup. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nah di sini Ibu akan memberikan 3 soal post-test. Silahkan dikerjakan secara individu. Ibu beri waktu 5 menit. Ketua kelas bantu Ibu menghapus papan dan membagikan soal post-test ke teman-temannya ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Ketua kelas bantu kumpulkan jawabannya dan taruh di depan. Ya, Bu. Terima kasih Putri. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari mengenai bakteri, klasifikasi bakteri, serta ciri-ciri dan struktur bakteri. Apa ada yang bisa menyimpulkan keseluruhan dari materi hari ini? Saya, Bu. Ya, Jadi, bakteri merupakan mikroorganisme uniseluler, inti sel tersusun atas DNA, prokaryotik. Organisme prokaryotik ini secara fundamental dibedakan menjadi 2, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Sel bakteri dapat berbentuk kokus, bacillus, spiral, atau koma. ya Ika, kamu benar. Jadi bakteri adalah mikroorganisme uniseluler, inti selnya itu tersusun atas DNA, prokaryotik. Kemudian organisme prokaryotik ini secara fundamental dibedakan menjadi 2, yaitu seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Serta bentuk-bentuk bakteri ini ada 3 macam, yaitu Coccus, Bacillus, dan Spirillum. Nah, jadi anak-anak, apa ada yang tahu di manakah tempat yang paling banyak ditemukan bakteri? Ya, bakteri ditemukan di mana-mana, seperti di laut terdalam, dalam tanah, makanan, wajah, kemudian di usus, bahkan di lembaran yang Ibu pegang ini pun ada bakterinya. Maka dari itu anak-anak, kalian harus selalu mencuci tangan setelah melakukan kegiatan ya, untuk menghindari berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, agar kalian lebih memahami tentang materi bakteri yang sudah Ibu ajarkan hari ini, maka Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Silahkan kalian membuat mind map tentang bakteri dan dikumpulkan pekan depan ya. Baik, Bu. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akhiri ya. Pada pertemuan pekan depan kita akan mempelajari materi tentang cara hidup bakteri dan reproduksi. Baik, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Putri. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan selalu jaga kesehatannya ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.